wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore asar ini kita bisa ketemu lagi ya dalam pengajian, dalam majelis kita di hari Selasa ya. Yang ini merupakan pekan ke-3. Dan pada pekan yang ketiga ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam ya. Kita akan lanjut bagian ke-10 ya. Masih panjang ya. Bagian ke-10 ini tentang Bani Adam ya, menerima Allah. Yang artinya ketika Bani Adam ini dilahirkan ke dunia, maka ia diikrarkan ya, syahadat bahwa Allah itu sebagai Rabb-nya ya. Allah itu sebagai ilahnya yang berhak satu-satunya yang ia sembah ya, yang ia ibadahi. Begitu juga Nabi Adam alaihis salam, yang beliau juga diciptakan. Karena itu tujuan manusia untuk diciptakan sudah jelas ya. Di antaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas diciptakannya untuk beribadah ya. Maka ikrar itu dijelaskan dalam surah Al-A'raf. Surah keberapa? 7 ya. Ayat ke 172. Silakan buka. Baik, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min luhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi ya, tulang belakang anak cucu Adam. Jadi dipanggil anak cucu Adam ya, Bani Adam. Karena kita diciptakan dari ayah yang atau keturunan yang sama, yaitu dari Nabi Adam ya. Dan juga dari ibu yang sama juga, yaitu Hawa ya. Yaitu penciptaan kita. Sehingga kita dipanggil Bani Adam ya. Dan kita juga punya sifat kemanusiaan ya, tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu Pancasilanya. Ya betul, itu juga bagian dari kehidupan kita gitu.
Selain kita menyadari hakikat kita sebagai ciptaan Allah, kita juga sebagai manusia ya. Keturunan mereka ya. Dan Allah mengambil kesaksian tuh. Kesaksian ya. Alastu birabbikum ya. Qalu bala syahidna. Terhadap apa? Terhadap ruh mereka ya. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu ya, Rabbmu ya. Lalu dijawab ya, mereka menjawab betul, engkau adalah Rabb kami. Kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini adalah hikmah bagaimana adanya kesaksian sebelum penciptaan kita ya. Betapa adilnya Allah ya. Betapa bijaksananya Allah mengingatkan kita kembali pada penciptaan kita ini. Sehingga kita harus selalu bertauhid padanya ya. Dan meninggalkan segala kesyirikan. Kita akan baca penjelasannya di sini ya. Bagaimana telah dijelaskan. Keturunan Adam menyatakan, ya Rabb kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Kami tidak memiliki Rabb lain selain Allah. Allah mengangkat ayah mereka yaitu Adam ya. Dan ia melihat mereka dan melihat orang-orang yang dari mereka yang kaya dan yang miskin. Dan mereka yang memiliki bentuk yang baik dan yang tidak. Maka Adam berkata, ya Allah, saya berharap engkau membuat hamba-hambamu yang sama. Allah menjawab, aku suka yang berterima kasih. Adam melihat di antara para nabi seperti lampu di antara keturunannya. Ini luar biasa ya. Bagaimana keadaan miskin kaya gitu ya. Bagus atau jangan dikatakan jelek juga ya. Jangan. Tapi bagus atau ya pendapat kita mungkin yang jelek, tapi ciptaan Allah nggak ada yang jelek ya gitu, piraku gitunya. Bagus atau tidak lah gitu ya gitu. Sempurna atau tidaknya gitu. Itu sangat luar biasa penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menciptakan makhluknya. Karena itu kita wajib mengingat akan nikmat-nikmat Allah ini ya, yang tak terhingga terhadap kita ya. Saudara-saudara kita itu sampai ada yang tercipta tidak sempurna ya. Tapi Allah telah fasawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat ya. Telah diberikan bentuk yang paling bagusnya
apalagi terhadap kita ya, dan diberikan rezeki ya dari yang baik-baik. Jadi luar biasa ya. Ya, maka orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik, orang yang tidak taat itu bukan luar biasa tapi luar binasa gitu ya. Karena itulah bagaimana hikmahnya dijelaskan kisah Nabi Adam. Itu untuk membuat kita tersentuh hati kita ya. Selalu mengingat dan mengingat akan nikmat ini. Miskin kaya gitu ya. Bersyukur gitu ya. Yang penting mah bersyukur gitu ya. Sedikit banyak bersyukur gitu. Jangan masalah kecil tidak disyukuri gitu ya. Baru hilang sepatu atau baru hilang uang gitu ya, misalnya, tapi kebanyakan tidak ada rasa syukur gitu ya. Nah, ini luar biasanya ya. Seharusnya kita selalu termenung dan termenung gitu ya terhadap diri kita ya. Sampai mana rasa syukur kita. Karena itu keimanan itu kan setengahnya gitu ya. Ada pada rasa syukur, ada juga rasa sabar. Sudahkah kita menjadi makhluk yang syukur? Bukankah kita ketika kehilangan sedikit mengeluhnya minta ampun ya. Masalah sedikit dengan orang, wah gitu ya. Seperti kebakaran jenggot gitu ya, gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Kalau kita benar-benar mentadaburinya. Maka dengan ayat ini Allah bermaksud untuk menjelaskan kepada manusia bahwa hakikat kejadian manusia itu didasari atas kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Itu hakikat penciptaan manusia. Sejak manusia itu dilahirkan dari sulbi orang tua mereka. Bukan nantinya hakikatnya menjadi kaya atau miskin, dapat kerjaan berapa, dapat rumah apa gitu ya, dapat alat komunikasi, enggak. Tapi intinya untuk ibadah ya, itu mah cuma sarana aja. Jadi kita harus benar-benar menyadari tujuan ini ya. Kita lihat para pemuda dan pemudi zaman sekarang itu sudah tidak sadar terhadap tujuan hidupnya ya. Mereka foya-foya gitu ya, senang-senang, gembira-gembira, tapi bukan menjadi bakti mereka kepada Allah. Sholat seadanya gitu ya, baca Quran juga males gitu ya, menuntut ilmu males gitu ya, luar biasa gitu ya, rintangan pada zaman ini gitu ya. Jadi kalau di Al-Jariyah ini, atau ini di mana siarannya, Telegram ya, kalau benar-benar istiqomah konsisten itu luar biasa ya, lebih daripada yang lain gitu ya. Sekolah tuh gak rese ya namanya. Gitu. Takdirna gitu ya. Wah alam gitu nggak takdir namanya. Ya kita benar-benar berusaha ya, karena Allah yang bisa mengubah takdir
yang ada dalam catatan malaikat gitu ya, dengan doa-doa kita. Jadi ini hal yang patut kita sama-sama pikirkan gitu. Hakikat penciptaan itu untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Mana dalilnya gitu ya? Untuk dapat kekayaan tidak ada. Untuk dapat mobil nggak ada ya, boro-boro katanya. Mau cari dalil sampai ke Itali juga nggak akan ketemu gitu ya. Gitu. Sampai ke Mars juga nggak ketemu gitu ya. Boro-boro gitu ya. Di Mars tak anu hirup itu. Jadi kita untuk beribadah gitu ya. Sudah beres gitu ya. Urusan yang kita alami gitu, serahkan pada Allah gitu ya. Gak usah banyak ngeluh jadi manusia itu ya. Nah, ini luar biasa, makanya bagaimana kita mengingat hal ini. Sejak manusia itu dilahirkan dari sulbi orang tua mereka, ia sudah menyaksikan tanda-tanda keesaan Allah pada kejadian mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Al-ayah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada ad-din, ya, dinullah, terhadap fitrah keislaman yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan fitrah Allah. Surah Ar-Rum ayat 30. Itulah fitrah ya. Tauhid gitu. Kalau sampai sekarang masih ada orang yang tujuannya dunia dan dunia gitu ya, duit dan duit gitu ya. Apalagi ya gitu. Maka itu dia sudah keluar dari fitrahnya gitu ya. Karena fitrah itu ya bertauhid gitu. Adapun sarananya, misalnya punya uang, punya apa, ya untuk tauhid lagi gitu ya. Disedekahkan gitu ya. Terus juga infak atau zakat, wakaf gitu ya. Zaman sekarang mah boro-boronya pikir gitu ya. Gitu. Punya uang malah untuk kredit gitu ya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kredit untuk berdakwah juga nggak apa-apa. Cuman kok sodakohnya jadi hilang gitu ya, nggak ada tujuan sodakohnya gitu loh, kemana tujuan yang mau digapai gitu ya. Pemuda-pemuda yang belum punya pasangan gitu ya, terus juga di mana masjid-masjid yang sepi gitu ya, apalagi banyak kekurangan gitu ya. Sampai pengajian yang tidak ada amplopnya gitu ya. Ya karena gitu. Ya. Kemana itu ini orang-orang kaya ini ya. Ingat kekayaan kalau mau dibawa mati ya harus disedekahkan ya. Gitu. Disedekahkan maka akan terbawa gitu ya. Ya, meninggal dunia itu nanti tidak dibawa, maksudnya tidak dibawa secara zahir ya. Tapi secara batin, secara ganjaran pasti ada gitu. Pasti dibawa gitu. Seberapa menit deh? Ya, sedikit lagi ya. Fitrah Allah yaitu maksudnya adalah tauhid. Rasulullah bersabda,
dalam hadis yang panjang ya, tak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali menurut fitrah ya. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Atau ada juga yang hadis dengan lafaz yang lain ya, mamin mauludin ya illa yuladu alal fitrah, itu sama aja sebenarnya. Kalau itu kan seluruhnya ya, kalau mauludin ya seluruhnya. Kalau mamin mauludin, nah itu adalah tidak ada seorang pun ya yang dilahirkan kecuali menurut fitrahnya ya. Fa'abawahu, kecuali atau maka orang tuanya lah ya. Nah ini kalau dilihat di tulisannya nih ya di web Mutiara Risalah ya beda ya gitu. Kalau di kita kan pasti Yahwidani atau Yunasironi atau Yumajisani gitu ya. Kalau ini beda ya. Jadi orang tuanya yang bisa jadi menjadikan ia Yahudi, Nasrani maupun Majusi gitu ya. Sebagaimana halnya hewan melahirkan anaknya yang sempurna telinganya. Adakah kamu melihat cacat pada anak hewan itu? Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya dari Abu Hurairah. Dan satu hadis lagi ya. Dalam hadis qudsi berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ciptakan hambaku cenderung ke agama tauhid. Jadi hamba Allah itu cenderung ke tauhid. Kemudian datang kepada mereka setan-setan dan memalingkan mereka dari agama tauhid mereka. Maka haramlah atas mereka segala sesuatu yang telah kuhalalkan bagi mereka. Hadis riwayat Bukhari dari Iyad bin Himar. Karena itu penolakan terhadap ajaran tauhid yang dibawa Nabi sebenarnya perbuatan yang berlawanan dari fitrahnya ya. Karena itu tidaklah benar manusia pada hari kiamat nanti mengajukan alasan bahwa mereka alpa ya lupa. Tak pernah diingatkan untuk mengesahkan Allah. Karena fitrah mereka sendiri dan ajaran para nabi senantiasa mengingatkan mereka untuk mengesahkan Allah dan menuruti seruan Rasul serta menjauhkan dari kesyirikan. Nah, insya Allah nanti kita lanjut ya ke bagian yang ke-11. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Besok kita lanjut lagi tafsir ya. Yang kemarin baru kepotong gitu ya. Karena pembahasannya belum lengkap gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan besok dari tafsir Hidayatul Insan ya. Qul afu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.